karena Ustadz Khalid mengharamkan wayang, dan saya nggak terima dengan pandangan itu. Bagi saya wayang tidak haram. Pas haji tahun 2022, saya ketemu dengan Ustadz Khalid Basalamah di Arafah. Kalau ditanyakan kami jelaskan, dan itu hak kami menjelaskan di pengajian kami, sebatas itu. Dan itu hak kita masing-masing. Antum mengatakan boleh, kami mengatakan tidak boleh. Saling menghormati, selesai kan gitu konsepnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bertemu kembali di channel Cahaya Hidayah. Nah, teman-teman, jadi kali ini saya akan membagikan video yaitu tentang perkataan dari Gus Miftah, yang dimana Gus Miftah itu katanya ya dulu pernah yaitu berselisih faham tentang terkait masalah wayang, yaitu berbeda paham masalah wayang. Jadi Ustadz Dr. Khalid Basalamah ini ditanya oleh jamaah yaitu tentang terkait masalah, Ustadz bagaimana caranya dalang itu bertaubat. Lalu kemudian Ustadz Dr. Khalid Basalamah menjawab bahwasanya taubatan nasuha. Lalu kemudian wayangnya musnahkan. Jadi itu adalah jawaban antara individu yang menanyakan tentang terkait masalah hukum dalang ya teman-teman. Bukan secara menyeluruh, itu saja. Tapi Gus Miftah ini mengatakan bahwasanya Ustadz Dr. Khalid Basalamah itu mengharamkan wayang. Ya, seperti itu ya teman-teman. Nah, oke teman-teman, kita langsung saja mari kita simak yaitu video dari Gus Miftah. Saya tahun 2022 bersih tegang dengan Ustadz Khalid Basalamah. Terkait apa? Terkait wayang. Karena Ustadz Khalid mengharamkan wayang, dan saya nggak terima dengan pandangan itu. Bagi saya wayang tidak haram. Pas haji tahun 2022, saya ketemu dengan Ustadz Khalid Basalamah di Arafah. Orang bilang Miftah sama Ustadz Khalid bermusuhan, pasti kelahi di Mekah. Begitu beliau muncul mas, tarangkul mas. Orang bertanya, loh bukankah kalian berbeda pendapat? Iya, saya berbeda pendapat dengan Ustadz Khalid, tapi bukan berarti saya bermusuhan dengan Ustadz Khalid. Kenapa? Karena perbedaan itu ada masalah pendapat, keilmuan. Saya tidak mungkin memusuhi secara personal. Di Indonesia tuh nggak bisa mas. Kalau sudah berbeda pendapat pasti dikira musuh. Kok saya berbeda pendapat dengan Mas Gibran, orang akan mengatakan wah Miftah kayak kalau Mas Gibran bermusuhan. Anda salah. Nah teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi itulah ya perkataan dari Gus Miftah. Lalu kemudian Ustadz Dr. Khalid Basalamah juga ya menanggapi ya tentang terkait masalah itu. Yaitu Ustadz Dr. Khalid Basalamah itu pernah yaitu ya bertemu seorang tokoh ya. Kemungkinan adalah Gus Miftah ya teman-teman. Oke, mari kita simak videonya. Bagaimana kita sebagai penuntut ilmu menyikapinya Ustaz? Karena kami melihatnya adanya fitnah-fitnah yang dilontarkan terhadap dakwah sunnah Ustaz. Ya Allahul Musta'an. Allah tempat kita memohon perlindungan ya. Memang dalam dakwah itu ada suka dukanya. Ada suka duka. Iya. Akan ada yang menerima, tadi saya bilang ada yang menolak, itu biasa. Kita mendoakan bagi teman-teman kita yang belum bisa menerima, maka agar Allah SWT berikan hidayah. Tapi ini bukan berarti harus menghentikan dakwah, gitu kan? Mungkin karena mereka belum mengetahui, gitu kan? Alhamdulillah, selama ini semua teman-teman dakwah sunnah, dakwah salaf ini, kalaupun ceramah jelas, pakai mikrofon, pengeras suara di media, tidak ada yang disembunyikan. Enggak ada yang disembunyikan, ya. Betul. Saya pernah berbicara dengan seorang tokoh, kebetulan tidak sengaja ketemu di musim haji. Nah, teman-teman ya, jadi sama seperti Gus Miftah tadi ya, itu bertemu dengan Ustadz Dr. Khalid Basalamah, yaitu pada tahun 2022, yaitu ketika musim haji. Beliau di sebelah saya, kemudian salah satu tokoh yang dikenal gitu ya. Kemudian beliau mengatakan setelah salaman nama saya, habis sholat subuh beliau bilang, kenapa Ustadz Khalid teman-teman salafi atau teman-teman sunnah ini suka sekali menyalah-nyalahkan ibadah kami. Dan seterusnya, dia sebutkanlah beberapa syubhat-syubhat yang disampaikan, tapi intinya merasa terganggu dengan dakwah ini. Setelah selesai beliau menyampaikan semua, terus saya mengatakan, antum sudah selesai? Dia bilang iya. Terus saya bilang, antum izinkan saya untuk menjawab ini? Dia bilang ya, silakan. Saya bilang yang pertama, bisa antum cari siapapun di antara ustadz yang dikatakan salafi atau sunnah, yang biasa mengatakan atau dikatakan dakwah salaf itu, yang coba membawa masa memberhentikan amalia antum. Nggak ada. Coba datangkan satu contoh saja. Nggak ada. Kami juga punya masa di pengajian, datang ribuan orang dengar. Tapi belum pernah kami datangkan masa untuk memberhentikan amalia yang antum lakukan di masjid antum, di pesantren antum, di rumah antum, tidak pernah. Nggak ada. Yang terjadi adalah di majelis kami, kalau ditanya apa hukumnya maulid, apa hukumnya tahlilan, apa hukumnya begini dan begitu, kami jelaskan sesuai apa yang kami ketahui. Karena betul. Karena ditanya. Tidak ada tablik akbar khusus bahas masalah ini, tetapi hanya ditanya, kami jelaskan sesuai yang kami fahami. Kalau antum merasa itu benar, antum jalankan, silahkan.
Masing-masing bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi jangan antum paksa kami untuk melakukan. Karena masing-masing berhujjah. Jadi tidak ada maksud dan tujuan kami untuk menyerang antum. Jangan difahami untuk menyerang. Karena tidak ada materi khusus membahas tentang masalah amalia antum, tidak ada. Kalau ditanyakan kami jelaskan. Dan itu hak kami menjelaskan di pengajian kami. Sebatas itu. Dan sekali lagi, tidak pernah ada pergerakan massa, memberhentikan atau tidak ada. Sama sekali. Dan itu hak kita masing-masing. Antum mengatakan boleh, kami mengatakan tidak boleh. Saling menghormati, selesai kan gitu. Konsepnya. Kami teman-teman Salafi ini hanya butuh dalil. Saya bilang begitu di rumah Allah, saya menyampaikan ya, kepada beliau, kami cuma butuh dalil. Ada dalil, antum akan temukan kami berada di saf pertama mengerjakan perbuatan tersebut. Apa saja? Ini dalilnya, ini hadisnya, ini ayat Al-Qur'annya, ini perkataan sahabat. Kami langsung melakukan itu. Insya Allah kami yang pertama melakukannya. Tapi kalau tidak ada dalil, antum akan temukan kami paling jauh. Sebatas itu. Terus dia balik tanya kepada saya, oh berarti teman-teman Salafi cuma butuh dalil. Saya bilang iya. Hanya itu saja. Oh kalau begitu nanti saya akan sebarkan. Fadhal, silakan. Tidak ada yang tertutup kok, kan gitu. Jadi sebenarnya tidak perlu ada pemberhentian, merasa terganggu karena orang masing-masing menyampaikan pendapatnya. Ya, ini saya bicara secara global. Alhamdulillah pengajian kita berjalan di masjid-masjid ini sudah tahunan, bukan 1-2 kali. Alhamdulillah kita selalu sampaikan kalau Allah, kalau Rasul, dan tidak ada penyebutan nama, tidak ada nama penyebutan organisasi, ya, tidak pernah kita sakitin siapapun. Tapi kalau ditanya tentang hukum kita jelaskan. Nah ini hukum yang kita ketahui kan gitu. Masing-masing boleh menyampaikan. Allahu a'lam. Jadi kedepannya saya berharap mudah-mudahan tidak terjadi lagi hal-hal yang seperti ini. Kalau ada yang dirasa dari penyampaian salah satu dai, siapapun dia di negara kita ini, yang kemudian dianggap penyampaian itu kurang pas, oke, dipanggil, diajak dialog, diziarahi, ya. Kemudian ini lebih baik, lebih bijaksana, itu jauh lebih baik daripada dari nggak enak kelihatannya, mesti didatangi, diberhentikan, disorak-sorakin, kan jadi nggak enak. Umat Islam sama umat Islam kok ada masalah apa nih, gitu kan? Hanya karena tidak sepaham dalam masalah amaliyahnya, ini nggak penting gitu. Apalagi sama-sama ahli sunnah, itu sama sekali tidak diharapkan tentunya. Nah teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, jadi itulah ya penjelasan dari Ustadz Dr. Khalid Basalamah ya. Jadi Ustadz Dr. Khalid Basalamah itu ya teman-teman ya, itu menjelaskan sesuai dengan yaitu kapasitas ilmu beliau yang beliau pelajari sewaktu beliau masih yaitu kuliah di Universitas Islam Madinah. Jadi kalau ada jamaah yang bertanya ya beliau jawab, nggak ada yang ditutupi ya, ilmunya ya disebarkan. Jadi nggak ada yang ditutupi ya teman-teman. Jadi kalau ada jamaah yang bertanya yaitu dijawab sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Hukum tahlilan, hukum maulidan, yasinan dan lain-lainnya teman-teman. Ya, berhubung ya teman-teman ya ada saudara kita kaum muslimin yang melakukan yaitu amalan-amalan tersebut ya, itu tersinggung ya. Padahal Ustadz Dr. Khalid Basalamah itu ditanya ya teman-teman, ditanya tentang terkait masalah itu. Nah, kebetulan ya saudara kita kaum muslimin ini melakukan hal tersebut, melakukan amalan-amalan tersebut yang disebut adalah amalan bid'ah, yaitu yang tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW dan para sahabat. Nah, itulah ya tersinggung. Tapi semestinya ya teman-teman ya, Ustadz Salafi ini ketika menjelaskan itu ya, itu bukan sesuai dengan hawa nafsu. Itu bersumber dari Al-Quran dan hadis Nabi SAW dan perkataan para ulama. Nah maka dari itu ya, yang disampaikan oleh Ustadz Salafi ini ya, itu tidak bertentangan dengan yaitu dalil-dalil. Malah yaitu sesuai dengan dalil Al-Quran dan Sunnah. Jadi nggak ada yaitu menyelisihi Al-Quran dan Sunnah. Jadi ketika mengerjakan suatu amalan, itu ada dalilnya. Jadi nggak membuat ajaran baru. Kalau ada dalilnya kerjakan, kalau nggak ada dalilnya nggak dikerjakan. Jadi seperti itu ya teman-teman ya. Nah maka dari itu kita sebagai kaum muslimin jangan terpecah belah yaitu dengan orang-orang yang memprovokasi, orang-orang yang membubarkan kajian ya teman-teman. Nah oke teman-teman, jadi itu saja yang saya sampaikan. Jika video ini bermanfaat jangan lupa like dan subscribe di channel Cahaya Hidayah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.